Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis dengan NIM 24050326. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Postur Kerja Penjahit Skala Kecil atau Rumahan menggunakan metode Rula. Dosen pengampu Mary Andriani STMT. Bab 1, latar belakang. Pekerjaan menjahit adalah salah satu jenis pekerjaan yang menuntut pekerja untuk mempertahankan postur tubuh dalam kondisi statis dan repetitif dalam jangka waktu yang lama. Posisi duduk yang dilakukan secara terus-menerus selama proses menjahit mengakibatkan tubuh pekerja berada dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan muskuloskeletal. Postur tubuh yang tidak alamiah seperti leher yang cenderung membungkuk ke depan, punggung membungkuk, serta lengan yang terus bergerak dalam pola berulang merupakan faktor risiko utama yang dapat memicu terjadinya cedera pada sistem muskuloskeletal pekerja. Berdasarkan observasi langsung di Adel Passion, penjahit bekerja dalam posisi duduk yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi setiap harinya sehingga berpotensi menimbulkan work-related musculoskeletal disorders atau WMSDS. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana postur kerja penjahit skala kecil atau rumahan selama melakukan aktivitas menjahit ditinjau dari aspek ergonomi. Yang kedua, berapa besar tingkat risiko ergonomi pada posisi kerja penjahit skala kecil atau rumahan berdasarkan penilaian metode Rula. Yang ketiga, segmen tubuh mana yang paling beresiko mengalami gangguan muskuloskeletal pada penjahit skala kecil atau rumahan. Yang keempat, rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan untuk mengurangi risiko ergonomi pada posisi kerja penjahit skala kecil atau rumahan. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi dan merekomendasikan postur kerja penjahit skala kecil atau rumahan pada aktivitas menjahit. 2. Menghitung skor Rula pada segmen tubuh bagian atas, leher, bahu, siku, pergelangan tangan, dan bagian belakang, punggung, pinggang penjahit. 3. Mengidentifikasikan segmen tubuh mana yang memiliki tingkat risiko tertinggi sebagai prioritas utama perbaikan. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan postur dan fasilitas kerja yang praktis, terjangkau, dan dapat diterapkan. Selanjutnya, 1.4 Batasan masalah. 1. Subjek hanya satu orang penjahit skala kecil rumahan. 2. Metode terbatas pada metode Rula. Yang ketiga, aktivitas terbatas pada menjahit menggunakan mesin jahit konvensional. Yang keempat, faktor lingkungan, pencahayaan, kebisingan temperatur tidak diteliti. Yang 1.5 Asumsi penelitian. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Postur yang diamati mewakili kondisi kerja nyata penjahit sehari-hari. 2. Penjahit dalam kondisi fisik normal dan tidak sedang cedera. 3. Peralatan kerja dalam kondisi layak pakai. 4. Data observasi dianggap valid dan dapat dipercaya. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Definisi ergonomi. Ergonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ergos, kerja, dan nomos, hukum alam. Ergonomi adalah aspek manusia dalam lingkungan kerjanya, ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. 2.2 Definisi menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit, binatang, atau bahan-bahan yang bisa melewati jarum jahit dan benang. Aktivitas gerak yang bervariasi mengakibatkan tubuh menjadi kaku di bagian-bagian tertentu dan dapat mengakibatkan cedera otot. 2.3 MSDS. Musculoskeletal Disorders atau MSDS adalah cedera atau penyakit pada sistem muskuloskeletal akibat paparan repetitif dari beragam bencana dan faktor keadaan di tempat kerja. Gejala awalnya bisa berupa rasa sakit, nyeri, mati rasa, kaku, bengkak, gemetar, kesulitan tidur, dan rasa terbakar. 2.4 Metode Rula. Rapid Upper Limb Assessment atau Rula adalah kaidah yang dikembangkan dalam ilmu ergonomi yang memperhatikan tubuh manusia dan mengkaji postur kerja pekerja yang dikembangkan oleh Dr. Lin MC Atame dan Dr. Nigel Corlett. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi postur kerja penjahit secara sistematis dan faktual. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan skor Rula yang terukur sebagai dasar penilaian risiko ergonomi. 3.2 Objek penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah postur tubuh penjahit pada usaha jahit skala kecil atau rumahan selama melakukan aktivitas jahit. 3.3 Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Data primer.
Data postur kerja yang diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi foto. 2. Data sekunder, referensi ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan ergonomi dan metode Rula. 3.4. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen postur tubuh penjahit meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, punggung, dan kaki selama aktivitas menjahit berlangsung. Variabel terikat atau dependen yaitu adalah tingkat risiko ergonomi yang diukur menggunakan metode Rula dengan hasil berupa skor Rula yang menunjukkan level risiko dan tindakan perbaikan. Selanjutnya ada 3.5 kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1. Postur tubuh penjahit dengan tingkat risiko ergonomi atau skor Rula. 3.6 Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Lembar penilaian Rula. Digunakan untuk mencatat dan menghitung skor Rula. Menghitung skor postur kerja. 2. Kamera atau smartphone. Digunakan untuk dokumentasi foto postur kerja. 3.7 Langkah pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Survei pendahuluan dan perizinan kepada pihak pemilik usaha. 2. Observasi langsung aktivitas kerja menjahit dan pengambilan foto postur saat sedang menjahit. 3. Pengukuran sudut segmen tubuh dari foto yang telah diambil. 4. Pencatatan data pada lembar kerja Rula. 3.8 Pengolahan data. Langkah-langkah pengolahan data adalah serangkaian tahapan sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang akurat, terstruktur, berguna. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi postur kerja untuk setiap segmen tubuh bagian lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, batang tubuh, dan kaki berdasarkan foto. 2. Pemberian skor untuk masing-masing segmen tubuh sesuai tabel penilaian Rula. 3. Perhitungan skor grup A, anggota gerak atas, dan grup B, leher, batang tubuh, kaki. 4. Penentuan skor akhir, grand skor Rula berdasarkan tabel Rula. 5. Interpretasi hasil skor Rula dan penentuan tingkat risiko. 6. Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis. 3.9 Langkah penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah dan studi literatur mengenai ergonomi dan metode Rula. 2. Penetapan tujuan dan perancangan metodologi. 3. Pengumpulan data lapangan atau observasi. 4. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode Rula. 5. Penyusunan rekomendasi perbaikan postur kerja. 6. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. 3.10 Penelitian terdahulu. Berikut adalah 5 penelitian terdahulu yang sudah saya rangkum untuk penelitian saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan nama saya Maria. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan postur kerja statis dan apa dampaknya bagi pada penjahit? Sekian. Baik, terima kasih Mentari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mentari. Jadi, postur kerja statis itu postur kerja atau kondisi ketika seseorang melaksanakan aktivitas dengan tetap berada dalam posisi atau postur yang sama dalam waktu yang lama. Kalau pada menjahit kan, posisi duduk atau bungkuk itu kan dilakukan terus-menerus dan juga lama. Itu juga termasuk postur statis. Dampaknya itu meningkatkan beban pada otot dan tendon sehingga mengakibatkan kelelahan, nyeri otot, hingga cedera muskuloskeletal. Begitu jawabannya Mentari. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih metode Rula dalam penelitian ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Alasan saya memilih menggunakan metode Rula karena metode Rula sesuai dengan karakteristik pekerja menjahit yang dominannya itu melibatkan segmen tubuh bagian atas seperti leher, bahu, siku, dan pergelangan tangan. Rula dirancang khusus untuk mengevaluasi paparan siku pada anggota tubuh bagian atas dan tidak memerlukan alat khusus dalam pengukurannya, sehingga praktis digunakan secara langsung di lapangan pada usaha jahit skala kecil atau rumahan. Itu adalah alasan saya.
Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.